There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama aku baru bikin video lagi. Udah lama banget kayaknya ya, setahun ada deh kayaknya. Semoga dengan video ini aku lebih semangat lagi dan lebih rajin lagi bikin videonya. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat tahun baru 2022. Yeay. Telat banget ya, mohon maaf. Semoga tahun ini kita selalu sehat, selalu diberi kemudahan dan selalu diberi kelancaran dalam segala hal. Pokoknya yang baik-baik ya teman-teman. Oh ya, by the way, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat ya. Di video kali ini video pertama aku di tahun 2022. Video pemanasan maksudnya. Aku gak mau ngajakin kalian buat ngeplak ataupun belanja mingguan, tapi aku mau sedikit sharing sama kalian. Jadi akhir-akhir ini tuh aku lagi seneng banget lihat video temen-temen yang bahas sinking fun. Terus hati aku kayak tergerak dan terinspirasi buat bikin kayak gitu juga. Secara ya aku masih doyan jajan dan masih doyan belanja. Dan abis jajan dan abis belanja auto nyesel. Kenapa? Karena tabunganku menipis sekarang. Gimana sayang banget ya. Tapi setelah aku bikin sinking fun kayak gini, udah enggak dong. Buat kalian yang belum tahu sinking fun itu apa, aku jelasin ya. Aku coba jelasin nih setahu aku karena aku pun masih belajar. Jadi kita belajar sama-sama ya teman-teman. Oke, sinking fund itu secara umumnya itu adalah salah satu konsep penabung. Tapi kalau misalnya dijabarin, setahu aku ya, itu dana khusus yang disisihkan untuk pengeluaran di masa mendatang. Dananya itu udah ditentuin tujuannya tuh buat apa. Dan biasanya dana sinking fund ini digunakan untuk kepentingan sekunder, misalnya nih kayak bayar pajak, beli suatu barang, atau buat liburan, ataupun buat lebaran. Dan misalkan kita mau kurban pun kita bisa bikin sinking fund kayak gitu. Makanya banyak orang yang bilang itu dana sinking fund itu dana yang dibelanjakan atau yang digunakan tanpa rasa bersalah. Karena apa? Karena nggak mengganggu anggaran-anggaran yang lainnya gitu teman-teman. Itu setahu aku ya, kalian bisa search aja nanti di Google. Terus sebenarnya perlu nggak sih bikin sinking fund? Menurut aku sangat-sangat perlu sekali. Kenapa? Karena buat aku pribadi nih yang masih suka jajan tadi, terus masih belum bisa disiplin dalam mengelola keuangan, sinking fund itu sangat-sangat ngebantu banget sih. Karena pertama nih, kita bisa menghindari hutang. Karena dulu tuh biasanya ya kalau misalnya kita pengen sesuatu terus duitnya belum kekumpul, nggak cukup duitnya, terus nggak pikir panjang, kita lebih milih buat kredit aja lah. Ya kan? Alih-alih cicilan itu meringankan tapi memusingkan, bener nggak? Selain untuk menghindari hutang, kita itu bisa bersenang-senang tanpa rasa bersalah. Contohnya, kita liburan nih, kita ambil dari dana sinking fund. Gak ada tuh sekarang drama pulang liburan puyeng karena mikirin tabungan terkuras habis. Karena secara ya, kalau misalkan liburan itu pasti butuh dana yang gak sedikit. Terus kita itu bisa menuhin keinginan kita yang pengen kita capai, mulai dari keinginan yang terkecil sekalipun sampai yang terbesar. Contohnya kayak misalkan pengen beli tas atau pengen beli HP. Kalau misalkan kita ambil dananya dari budget yang udah kita anggarkan buat keperluan atau kebutuhan, pasti sangat mengganggu. Soalnya kita pusing nanti kalau misalkan kebutuhan atau keperluan kita tuh kayak budgetnya kurang, nanti kita cover dari mana duitnya. Bisa-bisa nanti kita lebih menguras tabungan kita lagi. Gitu teman-teman. Kayaknya cukup ya soal sinking fund-nya. Buat teman-teman yang udah tahu duluan soal sinking fund, terus aku ada salah-salah kata atau ada yang kurang-kurang, mohon ya diluruskan, mohon dikasih tahu, diingetin biar aku lebih tahu lagi. Karena aku pun masih belajar ya teman-teman.
Dan sekarang aku lagi bikin kategori buat singing fan-nya. Aku baru mulai juga jadi belum terlalu banyak kategorinya. Jadi yang pertama itu aku bikin kategori buat handphonenya itu buat Pak Suami ya, karena handphone Pak Suami udah lumayan lama, suka ngehang juga. Ya perlu di-upgrade ya teman-teman, doain semoga dimudahkan. Terus habis itu aku bikin kategori buat logam mulia, insya Allah buat dana pendidikan Rafanda anak aku, karena harus dimulai dari sekarang ya teman-teman, karena mengingat kebutuhan kedepannya makin tinggi apalagi buat dana pendidikan. Terus habis itu aku bikin kategori buat pajak. Alhamdulillah sekarang udah ada motor, jadi harus mikir pajak ya teman-teman. Sebenarnya ini sih bukan kewajiban aku, tapi aku inisiatif sendiri buat ngebantu suami. Syukur-syukur sih ini berjalan ya teman-teman. Karena kalau misalkan pajak tuh misal bayarnya langsung cash lunas gitu, kayak berat banget buat aku walaupun gak seberapa. Tapi kalau misalkan bikin singing fan kayak gini jadi lebih ringan. Terus habis itu aku bikin kategori buat kids needs, berhubung anak aku masih 1. Tapi insya Allah aku lagi promil lagi, semoga Allah kasih aku kepercayaan lagi. Doain ya teman-teman. Aku sih nggak yang kayak berharap banget, enggak, sedikasihnya aja. Kalau misalkan nggak sekarang pun aku masih nggak apa-apa banget, ditunggu aja. Tapi doanya yang terbaik ya teman-teman. Terus itu satunya aku masih belum tahu mau buat apa, buat kategori apa aku belum tahu. Sambil berjalan aja, nanti pasti ada keinginan yang pengen aku capai dalam waktu dekat ini. Terus aku kasih ini stiker buat lucu-lucuan gitu, asli gemes banget biar semangat juga nabungnya. Terus ini aku pakai binder kayak gini. Oh ya, ini ukurannya A6 ya teman-teman. Aku belinya di Shopee. Nanti kalau kalian mau, aku kasih linknya di description box. Nah, buat teman-teman yang mau mulai sama kayak aku, mulai bikin singing fan, yuk mulai bareng-bareng yuk sama aku yuk. Semoga selalu diberi kemudahan ya teman-teman buat ngisi singing fan-nya. Dan kita bisa lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan. Sebelumnya sih aku udah bikin kayak gini, bikin singing fan, cuma sebelumnya pakai amplop. Berhubung amplopnya itu udah kucel banget, udah kumel banget karena sering dimainin anak aku, jadi aku mau pindahin di sini. Nah, terus nih aku mau lanjut masukin uangnya ke dalam amplop ziplocknya. Ini lihat nih, amplopnya udah kucel banget kan, udah kusut banget karena sering dimainin sama Rafanda. Kalau misalkan dipindahin ke amplop ziplock kayak gini, ke binder, jadi lebih rapi gak sih? Terus lucu juga tuh ada stikernya, gemes. Oh ya, by the way, ini aku ngomong udah panjang lebar banget ya, ngoceh mulu. Aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih sama teman-teman yang udah ngeklik video ini dan udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf, ini videonya masih video sederhana banget. Doain kedepannya aku bisa bikin video yang lebih bagus lagi dan lebih banyak lagi dan juga lebih baik lagi tentunya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Ditunggu like-nya dan komen positifnya supaya aku lebih semangat lagi dan lebih rajin lagi bikin videonya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku. Insya Allah kita jumpa lagi di next video. Bye bye, assalamualaikum.